Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang polimer. Nah, kita belajari dulu apakah itu polimer ya. Nah, ini kita sebelum mengulas apakah jenis-jenis polimer, kemudian apa saja polimer-polimer itu, apakah ada yang berdasarkan alaminya atau sintetiknya, maka awal kita mau tentang history of polymer atau sejarahnya polimer. Sejarah polimer pertama kali diperkenalkan di Swedia oleh Berzelius pada tahun 1833, dan itu pun yang waktu itu dibuat atau diperkenalkan adalah natural polymer. Kemudian bisa dari pati, ini di sini singkong, kemudian ada juga dari kapas. Kemudian yang perlu kita amati, kita pelajari tentang polimer ini adalah pengulangannya. The number of repeating unit atau N in the chain so forth is called the degree of polymerization or dP. dP or N, nah ini adalah derajat polimerisasi bahasa Indonesianya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai degree of polymerization. Ini menunjukkan adalah seberapa banyak polimer yang ada. Jadi makin banyak nilai N-nya, maka menunjukkan bahwa pengulangannya makin banyak atau rantainya makin panjang, polimernya makin panjang, gitu ya. Kemudian di sini ada high polymer dan low degree of polymerization. High polymer dengan tentu kalau high polymer berarti jumlahnya atau polimernya dengan high degree of polymerization are called N, those with low degree of polymerization are called oligopolymers. Jadi yang besar, N-nya yang cukup banyak disebut high polymer, dan N-nya yang lebih rendah disebut dengan oligopolimer. Nilai ini berkisar antara 200 hingga 2000. Polymer is combination from several monomer. Di polimer pasti berasal dari kumpulan monomer. The name of polymer is derived from Greek atau Yunani ya. Word poly ini the meaning of many ya, the meaning many, poly jadi banyak gitu ya. And mers adalah which meaning is mers itu adalah bagian. Poly itu mungkin lebih ke arah poly itu many and repeat begitu ya. Kalau poly itu many and repeat, sementara bagian itu adalah mersnya tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana apa polimernya, kemudian monomernya itu siapa, kemudian tertulisnya atau bisa ditulisnya sebagai repeat unit atau unit yang diulang-ulangnya bagaimana. Ini misalnya polimer polyethylene, maka monomernya adalah etilen. Maka bentuk pengulangannya seperti yang tertulis di sini dan seterusnya. Di sini ada polyvinyl klorida yang kita kenal sebagai PVC. Ya, PVC itu biasanya di perpipaan. Kemudian ada polyisobutilen, ya. Kemudian ada polistiren. Kemudian ada polikaprolaktam atau nilon. Nah, nilon itu termasuk dari polimer polikaprolaktan. Polyisopren yaitu adalah karet alami. Oligomer itu juga berasal dari kata Yunani, tadi Greek itu Yunani ya. Tadi polimer itu berasal dari Yunani, bahasanya berasal dari bahasa Yunani. Oligomer juga berasal dari bahasa Yunani. Tentu ini bisa jadi bukan pertama ya. Pertama diketahui itu berasal dari Yunani, artinya itu yang kemudian dipopulerkan. Bisa jadi sebelum itu sudah ada tapi kurang dipopulerkan, bisa jadi ya. Oligo sendiri berarti beberapa, sehingga unit ulang ditulis dengan tanda kurung. Jadi kalau ada tanda kurung
Nah, kurungnya ini khas penulisannya, yaitu harus tanda kurungnya berupa siku. Jadi kalau tidak siku maka tidak, ya, maka tidak termasuk penulisan untuk polimer. Nah, di sini ada tanda siku, ya, tanda siku wajib. Jadi nggak boleh kalau kemudian hanya ditulis melengkung begini, bukan dianggap sebagai pengulangan, tetapi ada kurung kurawal yang berbentuk siku kemudian diberikan huruf N, ini ya. Kalau yang ini tidak. Derajat polimerisasi dalam kasus ini itu akan sama dengan atau ekivalen dengan N. Dan ketika N-nya makin banyak, maka berat molekulnya atau makromolekulnya akan makin besar. Contoh derajat polimerisasi sebesar 500 atau N-nya sama dengan 500 untuk vinil asetat. Maka berat molekulnya berapa? Yaitu adalah berat molekul vinil asetat dikalikan 500. Kemudian bagaimanakah hubungan antara, di sini grafiknya ya, hubungan antara molecular weight. Jadi berarti di situ adalah massa molekul dan temperatur. Temperatur apa? Tetapi adalah melting temperatur. Melting temperatur di sini, melting temperature itu berarti apa? Titik leleh, ya. Hubungan antara massa molekul tadi ini bergantung juga, ini bergantung dengan apa tadi? Banyaknya pengulangan atau kemudian adalah dP. dP adalah derajat polimerisasi atau degree of polymer, ya. Nah, degree of polymer itu akan sebanding dengan berat molekul, wajar ya. Jadi kalau molekulnya makin panjang, maka berat molekulnya makin besar. N-nya makin panjang. Nah, ini melting temperature. Melting temperature berarti adalah titik leleh. Makin besar, kita lihat di sini. Makin besar, ya. Makin besar berat molekulnya, maka derajat lelehnya, ya. Melting temperature berarti titik melelehnya. Meleleh artinya dia akan terpisah-pisah, ya. Kita taunya kalau meleleh itu kan perubahan fase dari fase padat mau berubah ke fase gas, berarti jarak molekulnya akan makin renggang, ya. Makin berat molekulnya tadi itu makin tinggi, makin susah untuk direnggangkan atau ikatannya makin kuat, ya. Di situ tersirat informasi bahwa apa yang bisa diketahui jika berat molekulnya naik, tetapi kemudian titik lelehnya juga naik, maka di situ makin tinggi, ya, makin tinggi berat molekulnya, ikatan antar molekulnya makin besar. Jadi kalau bergerombol 100 itu ternyata ikatannya lebih kuat dibanding bergerombol 10. Bisa dipahami ya. Jadi ada kohesi, ya. Antar molekul tadi itu saling tarik-menarik menjadi lebih kuat. Karena kalau informasi di sini menyebutkan ini, maka kita melihatnya adalah bagaimana perubahan dari fase padat ke fase cair atau mau berubah ke fase gas. Kalau diteruskan kan akan jadi gas. Tetapi kalau melting temperature berarti kan dia dari padat ke cair. Perubahan dari padat ke cair ini tentu menunjukkan bahwa antar molekulnya mulai renggang. Kalau dia menunjukkan bahwa makin tinggi
gitu ya, makin tinggi N-nya atau pengulangannya makin banyak atau berat molekulnya makin besar, berarti di situ kalau berat molekulnya makin besar berarti apa? Molekulnya cukup besar, ya, berat molekulnya makin besar. Jadi makin crowded, makin antar molekul makin berkumpul. Jadi kalau dulu saya menerangkannya seperti kalau misalnya rantainya 10 misalnya, rantainya 10, 20 misalnya, itu bisa jadi kayak lembaran tisu yang masih lurus. Tetapi kalau berat molekulnya sudah besar, nggak mungkin kemudian kalau misalnya saya gambarkan, kalau misalnya yang tadi itu masih begini, tapi kalau dia sudah sudah sangat panjang misalnya ya, pasti nggak mungkin yang antara ujung sini dan ujung sini ini tidak saling tarik menarik, semuanya akan saling tarik menarik. Atau bagikan tisu yang tisu yang dibuat lecek gitu ya, digenggam erat gitu, tisu yang kemudian dipegang, digumpalkan pakai tangan. Karena apa? Masing-masing tadi itu akan saling ada kohesi. Jadi kalau adhesi itu kan gaya tarik menarik dari molekul yang berbeda. Kalau dia polimer berarti dia kan molekulnya sama, cuman digandeng-gandeng, cuman dibuat ada rantai berulang-ulang, berarti dia kohesi. Nah, kohesinya ini sangat besar. Terbukti kalau kemudian berat molekulnya makin besar, makin tinggi tadi itu, makin tinggi berat molekulnya, maka dipisahkannya dalam bentuk cair makin susah, gitu ya. Jadi grafik ini menerangkan cukup banyak hal. Ini contoh untuk plastik, ya, dengan kode-kodenya, dengan kode-kode plastik. Nanti saya kira ini bisa dicari ya. Dicari, dicekrek gitu ya. Kodenya plastik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menunjukkan apa. Kemudian yang tertulis itu, identitas yang tertulis itu ada PT ya, PT ya, polyethylene terephthalate ya, polyethylene terephthalate ya, high density polyethylene ya, kebayang ya, high density berarti densitasnya sangat tinggi. Densitas sangat tinggi berarti kerapatannya lebih tinggi. Ini polyethylene terephthalate. Ini tentu kode-kode ini, dan ini menunjukkan ID-nya seperti ini. Ini polyethylene terephthalate, high density polyethylene ya. Ini tentu menunjukkan sifat gitu ya. Menunjukkan siapa dia yang ada di situ. Jenisnya apa? Nomor 3 berarti V adalah polyvinyl chloride. Nah, ini menunjukkan kemudian 1, 2, 3 ini menunjukkan molekulnya apa, polinya apa, dan tentu apa, sifatnya bagaimana. Kemudian ada low density polyethylene dan seterusnya. PP berarti polypropylene, PS berarti polystyrene, other different polymer. Jadi saking banyaknya sampai ada others ya. Artinya yang belum disebutkan, belum diklasifikasikan di sini. Saking banyaknya macam-macam polimer. Jadi plastik pun kenapa kemudian ada disebut sebagai food grade gitu ya. Artinya apa kalau misalnya kemudian dimasukkan dalam kategori food grade? Diharapkan dia misalnya tidak mudah dilepaskan atau permanen atau tetap dalam bentuk polimernya, tidak ada yang lepas misalnya. Karena kalau kita simak di sini, nama-nama ini, kode-kode ini dan namanya ini akan menunjukkan kepada sifat dari polimer itu. Jadi sifat itu kemudian digunakan sesuai dengan sifatnya, peruntukannya ya. Berikut adalah contoh polimer komoditi dan penggunaannya.
Ini adalah singkatan ini, saya kira tidak asing. Ayo, siapa yang pernah ya? HDPE di plastik-plastik ya, LDPE, semuanya diwajibkan mencantumkan ya. Produsen diwajibkan mencantumkan PP, PVC, PS ya. PS menunjukkan polistiren, polivinil klorida, polipropilen, polietilen dengan massa jenis tinggi, polietilen dengan massa jenis rendah. Massa jenis berarti kalau massa jenisnya tinggi, massa jenis rendah, apa maksudnya dengan penataan molekulnya? Ya, kalau massa jenisnya tinggi, berarti di situ kepadatan molekulnya sangat rapat ya. Massa jenis rendah berarti kepadatan molekulnya kurang. Nah, ini misalnya adalah LDPE, lapisan pengemas. Coba kita lihat ya, lapisan pengemas. Isolasi kawat dan kabel, barang mainan, botol fleksibel, perabotan bahan pelapis. Jadi coba di sini dilihat bahwa cocok nggak kita menyebutkan sebagai pemahaman kita bahwa itu massa jenis rendah. Berarti massa jenis rendah kalau kita bayangnya ya. Coba saya berikan coret-coretan ya. Kalau misalnya dalam satu tempat ya, yang satunya massa jenis rendah dan massa jenis tinggi itu bedanya di mana? Satunya yang massa jenis tinggi berarti misalnya dalam satu kotak yang sama massa jenis tinggi, berarti di situ ada misalnya kepadatannya rapat banget, ada misalnya 10 ya. Sementara yang massa jenis rendah dalam kotak yang sama atau dalam luasan yang sama, jaraknya jauh-jauh ya. Kira-kira kelenturannya, kemudian kepadatannya, jadi akan pasti mempengaruhi sifatnya, kekerasannya. Kira-kira kekerasannya mana yang lebih keras? LDPE atau HDPE? Ya, coba ini dilihat contohnya. Contohnya HDPE ternyata beneran. Pipa, saluran, lembaran, film, isolasi, kawat, kabel. Ya. Jadi coba dilihat di sini bahwa bisa kita lihat bahwa dia yang lebih tebal, lebih keras ya. Sementara ini adalah lapisan pengemas, misalnya lapisan pengemas untuk buah. Ya. Nah, ini menunjukkan LDPE lebih lentur, lebih tipis, tidak setebal pada HDPE. Gitu ya. Nah, sehingga kita dari informasi ini kita harus berpikir bahwa bagaimana penataan sampai penataan molekulnya. Polipropilen. Ya, contoh-contoh polipropilen. Jadi membayangkan struktur molekul itu bagi orang kimia rezeki ya, atau keuntungan. Kita yang paham molekul kemudian dengan disebutkan namanya, kita kemudian bisa membayangkan bagaimana penataan molekulnya. Kenapa? Karena dengan penataan molekul itu kita bisa membayangkan atau bisa memprediksi ya. Memprediksi, lebih kepada memprediksi sifatnya seperti apa. Ketika disebutkan sebagai vinil klorida, bagaimana kemudian sifatnya? Polipropilen, nah gitu ya. Polistiren. Nah, ini coba nanti dicari struktur molekulnya. Kalau polipropilen bagaimana, PVC bagaimana, PS bagaimana. Sepertinya di slide sebelumnya ada tadi ya. Itu biar kita tergambar kemudian sifat dari polimer tersebut. Misalnya polistiren, bahan pengemas busa dan film, isolasi busa, perkakas, perabotan rumah, barang mainan. Nanti karena kita sangat beragam sekali ini contohnya pada plastik-plastik. Kemudian polimer pada plastik ada yang kemudian sangat seperti yang polimer, saya kira itu juga polimer squishy misalnya begitu ya, yang bisa ditekan-tekan misalnya begitu. Itu contoh-contohnya. Kemudian klasifikasi based on source. Klasifikasi berdasarkan sumbernya. Ternyata ada 3 di sini, natural polymer, synthetic polymer, dan semi synthetic polymer. Nah, polimer alam, natural polymer, kita tahu nih kalau telur berarti di situ polimer dari protein, kemudian kapas, ya selulus.
Kemudian ini misalnya adalah jerami padi. Saya kurang paham ini gambarnya jerami padi atau batang jagung misalnya. Itu adalah selulus. Kemudian ada polimer semi sintetik. Saya kira kalian akan bisa tergambar juga pada misalnya jenis-jenis kain anak-anak. Kain itu ada yang full katun, ada yang kemudian lebih semi sintetik. Di kain itu bisa campuran ya. Jadi berasal dari, kalau semi sintetik itu berasal dari polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alami dengan bahan kimia. Jadi dimodif supaya bisa menutupi kekurangannya. Jadi misalnya kalau polimer alam yang tadi misalnya bahan katun, yang full katun misalnya, katun ya, itu biasanya sangat menyerap air ya. Tetapi kemudian biasanya kasar, seratnya kasar. Nanti kemudian ada dimodifikasi dengan bahan kimia sehingga dihasilkan yang lebih mengkilap misalnya begitu. Nah, kemudian ada juga polimer yang benar-benar hanya sintetik. Jadi nanti ada yang biasanya yang sintetik itu disetrika itu gampang rusak. Kalau yang bahan alam ini, yang polimer yang alam misalnya kain katun itu tahan sekali panas, misalnya begitu. Nanti dengan merasakan meraba bentuk polimer manakah ini, itu kita bisa dengan melihat kemudian merasakan, itu bisa dikenali mana yang merupakan polimer alam, semi sintetik, kemudian adalah sintetik. Natural polymer ini contohnya adalah selulus. Sumber utama adalah kayu dan kapas. Selulus ya, sebagai selulus, kayu dan kapas banyak sekali. Tidak hanya di kayu, di kapas, jerami, kemudian batang jagung, kemudian ampas tebu atau dari batang tebu, atau dari banyak sekali selulus ya. Selulus, sumber selulus alam banyak sekali. Kemudian adalah ini contoh-contohnya. Monomernya adalah beta D glukosa melalui ikatan beta 1,4 glikosidik. Nah, MR-nya atau berat molekulnya kita perhatikan di sini bisa mencapai 400.000, merupakan struktur fibril karena ikatannya mengandung ikatan hidrogen. Nanti harus kita pelajari bagaimana yang disebut ikatan fibril dan kemudian ada keikatan yang lainnya. Kemudian yang natural, masih di natural polymer, starch ini tepung-tepungan ya, tepung atau pati ya, lebih ke arah pati. Nanti kalau diarahkan sebagai tepung nanti kebayangnya serbuk, bukan. Natural polymer yang berupa pati. Ini merupakan homopolimer glukosa, ikatan alfa 1,4 glikosidik atau 1,6 amilosa dan amilopektin. Contohnya pati ya, yang mengandung pati misalnya jika kita reaksikan dengan iodin nanti menghasilkan warna ungu atau agak hitam. Amilopektin merupakan polimer yang tersusun atas monomer D-glukopiranosa yang berikatan dengan alfa 1,4 glikosida dan juga mengandung ikatan silang alfa 1,6 glikosida. Merupakan sumber cadangan energi. Ya, kita tahu pati-patian berarti ada di beras, ada di gandum, ada di sumber pati lainnya, misalnya kentang, kemudian ada di umbi. Nah, banyak sekali ya sumber pati. Kemudian berikutnya contoh dari natural polymer yaitu adalah karet alam. Karet alam tersusun atas satuan monomer J14 isoprena dengan panjang rantai rata-rata sekitar 5.000 satuan isoprena. Ya, panjang sekali ya. 5.000 satuan isoprena, maksudnya adalah N-nya tadi hingga 5.000 karet alam. Makanya dia karet alam tanpa dimodif itu juga sangat kuat ya, karet ya.
Nah, kita tahu karet yang sampai misalnya jadi talinya untuk dulu kala itu zamannya dulu pada sumur kemudian menimba itu saking kuatnya ya, kuat ikatannya tadi itu sudah dikatakan ya kuat. Makanya tadi di awal sudah kita pelajari bahwa makin panjang N-nya makin besar itu ikatannya makin kuat ya. Tadi contohnya adalah ketika dipanaskan diubah fasenya dari fase padat menjadi fase cair, dia membutuhkan energi yang cukup tinggi. Itu menunjukkan bahwa ikatannya antar molekulnya cukup kuat. Kemudian berikutnya adalah natural polymer. Contohnya adalah protein. Sumbernya adalah di hewan, tanaman, kemudian bakteri. Ya, protein kita tahu ya, sumbernya ada di macam-macam. Contohnya adalah kulit, rambut, sutra, wool, kuku, dan lainnya. Ini adalah kandungan protein. Konformasinya pada primer, sekunder, dan seterusnya. Bentuknya bisa fibril atau globular. Jadi globular itu fibril itu lebih kepada lembaran-lembaran. Sementara kalau globular itu berarti bulatan-bulatan gitu ya. Bulatan-bulatan yang kemudian sangat bergerombol itu globular. Kalau fibril itu berupa lembar-lembar. Contoh yang fibril adalah kolagen, kelatin, keratin. Globular contohnya adalah enzim, albumin, dan globulin. Ini contoh-contohnya. Kemudian berikutnya adalah semi sintetik polimer. Ada seluloid. Monomer selulosa mengandung 3 gugus OH yang dapat bereaksi dengan asam nitrat membentuk ester nitrat atau dikenal dengan selulosa nitrat. Ini diperkenalkan oleh John Wesley Yates. Ya, rata-rata tahunnya sudah sangat lampau. Munculnya polimer itu sudah sangat lampau. Tadi 1800-an, ini di 1800 berikutnya yang menemukan bahwa campuran selulosa nitrat yang dilarutkan dalam alkohol akan menghasilkan jenis plastik tersendiri yang dinamakan seluloid. Tetapi selulosa nitrat atau seluloid ini contohnya adalah dibuat sebagai bahan baku pembuatan sisir hingga bola biliar. Jadi maksudnya ya dimanfaatkan gitu ya. Ini contohnya saja untuk sisir dan bola biliar. Sebenarnya ya bisa untuk yang lain. Tetapi dia mempunyai sifat mudah terbakar. Ya, titik apinya rendah. Ya, artinya dengan panas yang tidak terlalu dia sudah memunculkan api. Dengan panas yang tidak terlalu tinggi dia bisa memunculkan api, dan ini kan bahaya ya. Sehingga kemudian digantikan oleh plastik jenis lainnya. Jadi bahaya kalau kemudian kena terik matahari kemudian muncul dengan terik matahari yang kuat kemudian muncul api, kan itu bahaya ya. Jadi membahayakan kalau kemudian membawa polimer jenis ini. Nah, karena itu kemudian dimunculkan yang lainnya. Kemudian di berikutnya sintetik polimer. Ini adalah yang kita sudah kenali sekarang, yaitu plastik. Contohnya ya perkakas rumah tangga, kemudian ada PVC, kemudian ada Teflon. Itu termasuk polimer yang sintetik. Jadi tidak bisa berharap polimer sintetik jenis ini kemudian terurai ya. Ini contohnya. Sintetik polimer, ini contoh-contoh sintetik polimer ada polietilen, PVC, polipropilen, Teflon. Ya, kita patut mengenal namanya, dia monomernya apa, berasal dari monomer apa. Polietilen berarti dari etena, PVC berarti berasal dari monomernya adalah vinyl klorida. Kemudian polipropilen adalah propena, Teflon adalah tetrafluoroetilen. Berasal dari reaksi polimerisasi adisi, dan ini terdapat pada apa saja ya. Ini kita kenal. Oke. Kemudian tadi kalau klasifikasinya yang awal tadi based on source atau based on bahannya, berasal dari apa. Jadi kita tadi sudah mengenal ada natural polymer, kemudian synthetic polymer, semi sintetik polymer tadi ada ya.
Kemudian kalau kita sekarang ke based on structure of polymer, ada linear polymer, strukturnya ya, dilihat dari strukturnya. Linear berarti lurus saja. Branch polymer ini merupakan ada di sini linear chain having some branch. Kalau yang ada linear polymer lurus-lurus, kemudian branch polymer di situ ada cincinnya, ada yang cincinnya, linear chain having some branch. Kemudian ada cross link polymer, cross link, jadi bergandeng-gandengnya, cross link, menyilang. Polimernya ada ikatan silangnya. Ya, kita mungkin mudah-mudahan bisa melihat contohnya. Polimer linear, kemudian ada polimer bercabang, polimer setelah kemudian polimer linear, polimer bercabang. Ini yang linear, kemudian ada yang bercabang. Linear yang tersusun dengan unit ulang berikatan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang, saling berikatan satu yang lainnya, kemudian membentuk rantai yang panjang. Kemudian polimer bercabang, tadi ada cabang-cabangnya. Kemudian di classification based on composition of polymer, jadi komposisinya dia apa? Ternyata ada homopolimer, kemudian ada copopolimer. Kemudian kita lihat di sini homo berarti sama ya. A polymer result from the polymerization of single monomer. Jadi single berasal dari single monomer, satu jenis monomer. Tadi misalnya polyetilen, etilen saja yang diulang-ulang. Kemudian kalau copolymer berarti dia dari different type of monomer. Jadi misalnya tadi polyetilen, etilen saja, ini etilen dan apa misalnya. Yang itu diulang, bergandengan dan diulang-ulang. Itu kalau copolymer, satunya homo berarti sama, berasal dari single monomer, yang di sini berasal dari when two different type of monomer. Jadi different type saya kira bisa jadi nanti kalau 3 misalnya ABC, 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 ABC misalnya begitu. Kalau di homopolimer A atau B, C. Jadi enggak dalam satu polimer hanya berisi A. Kalau di homopolimer hanya berisi B, hanya berisi C. Tetapi kalau copolymer dia berisi 2 monomer misalnya. Jadi AB diulang lagi AB, diulang lagi AB. Sebenarnya tatanannya enggak gitu juga. Ada juga nanti tatanannya yang AAAA, BBBB, AAAA, BBBB itu ada yang begitu ya. Tapi dalam satu rantai. Tapi kalau homopolimer jelas-jelas hanya A saja atau hanya B saja dan seterusnya. Oke, kemudian yang copolymer tadi copolymer itu adalah berasal dari tipe polimer yang berbeda ya. Nah, tipe polimer yang berbeda ini kemudian kalau yang homopolimer tadi udah nggak bisa macam-macamnya nggak ada lagi, cuman satu macam saja. Tetapi kalau yang copolymer tadi itu kan kita definisinya adalah dari monomer yang tidak sama. Nah, ketika berasal dari monomer yang tidak sama, kita lihat nanti di sana penataannya menentukan bagaimanakah penyebutannya. Ya, penataannya seperti apa itu menentukan jenisnya. Copolymer beraturan. Copolymer tadi kan ada homopolimer terus copolymer. Copolymer tadi ya adalah berlawanan dari homopolimer, berarti dia lebih dari satu monomer. AB. Nah, ini ya copolymernya beraturan. Acak ya terserah, nggak ada aturan tersendiri. A, BBB, A, BBB, A. Ini kayak nilainya kalian aja nanti ya. Kemudian nggak ada variasi ya C ya, apalagi D dan E ya, itu bervariasi sekali. Kemudian ada copolymer ngeblok. Jadi setelah A, B tapi beraturan. Kemudian ada yang cangkok, berarti tadi yang seperti bercabang. Polimer berdasarkan panas. Nah, berdasarkan panas ini ada termoplastik,
ada termoset. Kita lihat bedanya ada di mana, yaitu termoplastik, polimer yang bisa mencair dan melunak. Hal ini disebabkan karena polimer-polimer tersebut tidak berikatan silang, tetapi linier atau bercabang. Biasanya bisa larut dalam beberapa pelarut. Kemudian ada termoset, yaitu polimer yang tidak mau mencair atau meleleh jika dipanaskan. Jadi maksudnya lebih tahan panas. Misalnya kalian melihat Tata Ani buat alasnya setrika, itu kan juga dari bahan plastik, tapi dia modelnya nggak leleh ya. Dia lebih tahan panas. Ini kita sebut sebagai termoset. Polimer termoset tidak bisa dibentuk dan tidak dapat larut karena pengikatan silang, sehingga menyebabkan kenaikan berat molekulnya menjadi besar. Maksudnya termoset lebih tidak mudah leleh dengan pemanasan. Kemudian ada termoset beberapa tipe termoset yang kemudian dikenal pada singkatannya ya. Fenol formaldehid, urea formaldehid, poliester tak jenuh, dan seterusnya. Bisa nanti dibaca sendiri. Epoksi misalnya, yaitu bahan pelapis protektif, perekat, aplikasi-aplikasi listrik dan elektronik, bahan lantai industri, bahan pengaspal jalan raya, maupun bahan paduan atau komposit. Kemudian berikutnya adalah elastomer. Bukan cuma sifat kekerasan dan kekakuan yang diinginkan dari polimer, tetapi juga perlu lentur. Jadi keras tetapi mudah pecah juga tidak diinginkan. Elastomer adalah polimer yang mempunyai gaya tarik-menarik paling lemah. Tarik-menariknya justru butuh lemah ya kalau untuk lentur. Bentuk elastomer adalah amorf dengan derajat elastisitas sangat tinggi. Elastomer mempunyai kekuatan untuk memanjang 10 kali lipat. Jadi ada memang kayak bagaimana elastisitasnya itu memang kemudian ditarik sekuatnya gitu. Kemudian diukur ya, mampu ditarik sampai putus. Jadi ada pengukuran atau ada instrumen untuk mengukur elastisitas itu ada. Kemudian polimer karet alam, ada isoprena ini contohnya, dapat menggulung, memuntir atau kemudian saling jalin dengan rantai lainnya.